Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah perlu mengenal hadis-hadis fadail a'mal, hadis-hadis tentang keutamaan amal sebagai salah satu motivasi untuk melakukan amalan kebaikan. Namun, hadis-hadis tentang keutamaan amal haruslah bersumber dari hadis yang kuat, hadis sahih ataupun hadis hasan. Karena jika hadis tersebut adalah hadis yang lemah, maka sebenarnya hadis itu bukanlah berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjanjikan keutamaan pada amalan tersebut. Suatu amalan yang memiliki keutamaan, maka derajatnya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan amalan lainnya yang tidak disebutkan keutamaannya. Karena amalan di dalam Islam memiliki tingkatan. Amalan yang hukumnya sunnah terbagi menjadi 3 tingkatan. Antara lain yang pertama adalah sunnah muakkadah. Suatu amalan sunnah termasuk dalam kategori sunnah muakkadah jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya secara rutin, disebutkan keutamaannya, dan pada sebagian amalan bagi seorang yang rutin mengamalkannya, lalu ia terlewatkan, maka amalan tersebut boleh diqadha. Misalnya, salat sunnah fajar, puasa Syawal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sunnah mustahabbah. Suatu amalan masuk kategori sunnah mustahabbah jika amalan tersebut disebutkan keutamaannya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak rutin dalam mengerjakannya. Misalnya salat duha. Tingkatan yang ketiga adalah sunnah tatawwu atau sunnah ghairu muakkadah. Suatu amalan sunnah yang masuk dalam kategori sunnah tatawwu jika amalan tersebut tidak disebutkan keutamaannya, namun boleh dilakukan secara sukarela. Misalnya salat qobliyah maghrib. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis tentang fadail a'mal yang telah disarikan dari berbagai rujukan dan termasuk hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah menurut timbangan ulama ahli hadis. Semoga dengan mengetahui keutamaan suatu amalan kita akan lebih termotivasi untuk istiqomah dalam mengamalkannya. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan wudu pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berkilauan dari bekas wudunya. Berikutnya adalah keutamaan doa setelah berwudu. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma qala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu 8 abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berwudu dengan membaguskan wudunya, kemudian dia membaca doa yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, yang esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 yang ia dapat masuk melalui pintu manapun yang ia kehendaki. Berikutnya adalah keutamaan salat sunnah wudu. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain, la yuhadditsu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi."
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat yang ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang berikutnya adalah keutamaan doa setelah mendengar azan. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man qala hina yasma'ul mu'adzina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa setelah mendengar muadzin ia mengucapkan yang artinya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Aku ridha dengan Allah sebagai Rabb, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dan Islam sebagai agama, maka dosanya akan diampuni. Berikutnya adalah keutamaan mendatangi masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillahi. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menuju ke masjid untuk melaksanakan salah satu fardu dari fardu-fardu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya, maka setiap langkah kakinya yang satu menghapuskan kesalahan dan yang lainnya mengangkat derajat. Kemudian keutamaan salat berjamaah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Keutamaan shaf terdepan. Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam wal muadzinu yughfaru lahu bimaddi sawtihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min radbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada di saf terdepan. Muadzin akan diampuni dosa-dosanya sejauh jarak dengar suara azannya. Ia dibenarkan, disaksikan oleh setiap yang basah, yang tidur, yang kering, yaitu benda-benda mati, yang mendengarnya, dan ia mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan salat bersamanya. Berikutnya adalah keutamaan bacaan amin dalam salat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berikutnya adalah keutamaan salat fardu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wal ramadhanu ilal ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya jika seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Keutamaan salat sunnah rawatib. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah
au illa bunya lahu baitun fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan salat karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari 12 rakaat salat sunnah di luar salat fardu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga, atau melainkan akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Keutamaan qabliyah subuh. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keutamaan qabliyah dan ba'diyah zuhur. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar." Barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya neraka. Keutamaan berjalan untuk menghadiri salat Jumat. Diriwayatkan dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati waghtasala, thumma bakkara wabtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastami'u wa lam yalghu kana lahu bikulli hudwatin amalu sanatin ajrun siyamuha wa qiyamuha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian ia segera berangkat ke masjid dengan berjalan kaki tanpa mengendarai kendaraan, lalu ia mendekat kepada khatib ketika khatib berkhutbah dan mendengarkannya serta tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkah kakinya bernilai pahala setahun, yaitu puasa dan salat malamnya. Keutamaan ibadah Jumat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man igtasala thumma atal jum'ata fa shalla ma qadara lahu thumma ansata hatta yafrugha min hudbatihi thumma yusalli ma'ah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa faddila 3 ayyam." Barang siapa yang mandi kemudian ia datang ke masjid untuk melakukan salat Jumat, lalu ia salat sunnah semampunya, kemudian ia diam mendengarkan khatib berkhutbah hingga selesai khutbahnya, lalu salat berjamaah dengannya, maka diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain dan dilebihkan 3 hari. Keutamaan huruf Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim adalah 1 huruf, akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Keutamaan membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya di antara 2 Jumat. Keutamaan membaca surat Al-Mulk. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani 30 ayah, syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu, tabarakalladzi biyadihil mulku." Sesungguhnya ada 1 surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya hingga orang tersebut diampuni,
yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, surat Al-Mulk. Keutamaan baca surat Al-Ikhlas diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Keutamaan tasbih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah hatta khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang mengucapkan tasbih yang artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, segala pujian hanya baginya, dalam satu hari 100 kali, niscaya akan dihapuskan kesalahannya meskipun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Keutamaan hamdalah diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan." Bersuci adalah separuh iman, dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan amalan. Keutamaan doa memakai pakaian diriwayatkan dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labitha thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakai pakaian lalu berdoa yang artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberiku pakaian ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan upaya dariku, maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Keutamaan doa setelah makan diriwayatkan dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang memakan makanan lalu ia membaca doa yang artinya, segala puji bagi Allah yang memberiku makanan ini dan berikan rizki tanpa daya dan upaya dari kami, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Keutamaan akhlak yang mulia diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu perbuatan yang lebih berat di timbangan pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Keutamaan silaturahmi diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Keutamaan menunjukkan kebenaran diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki onta merah. Keutamaan mengajak kepada kebenaran diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya adalah pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah sahabat kreatif, hadis-hadis tentang keutamaan amal, semoga mampu memotivasi kita untuk beramal kebaikan, dan semoga kita istiqomah dalam mengamalkan amalan kebaikan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.